Halo, Assalamualaikum. Temu lagi, ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Masih andum kauro. Saya di sini akan bahas masalah soroting nyawa atau sinar yang masuk ke dalam hati atau yang sinar yang di luar. Apa ya bahasanya soroting rogo gitu maksudnya. Jadi manusia ini lebih baik ngaji nyawa. Artinya nyawa ini benar-benar harus diaji benar-benar, harus dipatuhi benar-benar dan harus diingat benar-benar nyawa ini daripada pikiran. Sebab apa? Pikiran itu justru akan membuat kita itu gagal tanpa nyawa. Kenapa? Pikiran yang ada di luar, pikiran itu artinya hanya bisa menguasai yang di luar tubuh manusia. Dia tidak bisa menguasai dalam manusia. Yang pikiran bisa melihat ada getaran semacam kedutan gitu, tapi dia cuma bisa melihat, tidak bisa mengaturnya. Nah, kalau getar itu jalan ke otak manusia, kita ini kan sekarang ini kan getar ini belum sampai situ. Kita ini hanya di dalam tubuh aja. Kadang-kadang kenapa seperti itu? Karena kita lupakan dari nyawa itu sendiri. Karena kita itu gak sadar betapa pentingnya nyawa itu. Taunya kan kita ini di saat sakit aja memikirkan gimana kalau ditinggal nyawa kan. Tapi cara urusnya itu kan kita tidak pernah perhatikan. Dan getar itu kalau sudah lari ke otak, nah baru otak itu bisa merubah semuanya. Raga ini nggak perlu pikiran ngerubah. Raga ini kalau kita sudah olah nyawa tadi sudah masuk ke otak, otak sendiri yang merubah raga ini, tidak melalui pikiran. Makanya otak itu walaupun pisah sama pikiran, tapi dia bisa merubah perilaku manusia sendiri. Perilaku manusia itu bisa dirubah oleh otak. Kenapa otak itu bisa nyari kauruh sendiri, bisa mencari pemahaman sendiri? Dia sakti kok. Dia tahu. Apalagi dia sudah dibantu oleh nyawa. Sudah semuanya udah pasti tahu. Tapi sayangnya di sini pikiran itu selalu ikut campur. Selalu banyak gagasan pikiran ini, selalu banyak ide, selalu begini. Ibaratnya kalau sakit saya sembuh begini, segala macam, bahkan tidak sedikit yang dijanjikan oleh pikiran. Dan itu sebenarnya hanya menyesatkan, sebenarnya hanya mengganggu saja. Dan kauruh di sini yang melalui otak tadi, itu bisa bikin pikiran tenteram kalau otak yang berjalan. Tapi kalau pikiran nggak bakal bisa nantermin otak, nggak bakal. Kenapa? Karena dia hanya bisa kuasa yang di luar. Kauruh itu bisanya tentrem
Karena itu kesorot dari dua tempat soroting nyawa sama soroting panca indera. Ya. Akhirnya dari sorot itu ya, sorot di sini mungkin masih tanda tanya sorot itu apa ya. Sorot di sini itu yang dimaksud adalah cahaya. Jadi ada cahaya itu ada dua. Cahaya dari luar sama cahaya dari dalam. Cahaya dari luar itu adalah semacam matahari dan itu adalah yang masuk manunggal menyatu dengan pikiran. Nah, kalau cahaya yang dari dalam itu itulah yang disebut nyawa, itu yang membantu nyawa. Ya. Gitu. Dari dua ini berbeda. Nah, dari soroting nyawa ini ya, banyak sekali faedah dan manfaatnya, karena dia bisa nutupin ingatan-ingatan yang kurang baik, yang negatif. Lain dengan pikiran justru akan mengingatkan ke memori kita yang buruk-buruk. Gitu. Kalau manusia sudah kena soroting nyawa, kena sinarnya matahari, kena sinar yang dari dalam, manusia itu akan terang hatinya. Nah, kalau sudah terang, semua akan terlihat jelas dunia ini. Maka kalau bisa soroting indera atau soroting panca indera, ya bahasa saya soroting panca indera atau nyinari panca indera. Kalau bisa dibuang. Kenapa? Itu hanya akan membuat kita jadi gagal ya, dalam olah nyawa tadi. Ya. Karena apa? Nyawa nggak seberapa banyak yang dimau. Tapi kalau udah urusan panca indera semuanya itu dia mau kuasai. Dan manusia ini di alam dunia ini apa sih sebenarnya? Supaya jadi saksi adanya Tuhan. Ya. Kalau kita tidak percaya Tuhan, artinya kita tidak percaya dengan penemuannya para nabi. Karena Tuhan itu ini adalah sebuah penemuan dari para nabi, para rasul. Ya kalau kita percaya para nabi, ya inilah ada penemuan para nabi ini. Ya harus kita percaya. Gitu. Ya mungkin cukup sekian saya bicara ini. Lain kali saya bahas di bab lain. Ya. Selamat malam dan wassalamualaikum.